Jangan dikira Plato lahir langsung jadi filosof atau sejak kecil bercita-cita menjadi filosof. Dia sebagaimana anak pada umumnya memiliki bakat-bakat yang lain, memiliki keinginan-keinginan yang lain. Diceritakan oleh Paul Strater bahwa pada masa kecilnya Plato sempat ingin menjadi pegulat. Dia mengikuti lomba-lomba gulat di daerahnya, bahkan sempat mendapat medali emas. Tetapi begitu dikirim ke level yang lebih tinggi, di level olimpiade, dia kalah. Lalu kemudian dia beranjak kepada bakat yang lain. Dia merasa suka dengan sastra. Dia banyak menulis puisi-puisi. Tetapi rupanya puisi-puisinya banyak yang mengatakan jelek. Sehingga dia pun tidak merasa berbakat di situ dan berganti lagi dengan mencoba menjadi PNS, ya, mengabdi pada negara. Nah, disitulah di dalam perjalanan menuju pengabdian pada negara itu, dia bertemu dengan seorang guru yang paling bijak se-Athena, se-Yunani bahkan, dia adalah Socrates. Disitulah hidup Plato mulai berubah. Dalam kesempatan ini kita akan belajar pada jalan hidup Plato untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Di berbagai literatur sejarah diceritakan Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi. 3 tahun sejak bermulanya perang Athena-Sparta yang dikenal dengan perang Peloponnesus, yang berlangsung sekitar 431 sebelum Masehi sampai 404 sebelum Masehi, atau sekitar 1 tahun setelah meninggalnya pimpinan terkemuka Athena, yaitu Perikles. Dari sisi terah, Plato ini saya kira cukup beruntung. Dia lahir dari terah politisi di Athena. Bapaknya bernama Ariston dari Kolytos, merupakan keturunan Kodrus yang tak lain adalah raja terakhir dari Athena. Kemudian ibunya bernama Perictione yang merupakan keturunan Solon. Solon ini diceritakan oleh Aristoteles di dalam The Athenian Constitution sebagai salah satu birokrat ternama yang menyusun undang-undang demokrasi di Athena. Ibu Plato tak lain adalah saudara Charmides dan keponakan dari Critias. Dua nama yang disebut sebagai dua anggota dari 30 tiran di Athena yang merupakan bentukan dari Sparta. Ketika Athena kalah pada Sparta, maka 30 tiran ini dibentuk sebagai kekuatan boneka di Athena. Plato memiliki 2 adik laki-laki bernama Ademantus dan Glaukon, serta 1 adik perempuan bernama Poton. Ademantus dan Glaukon ini, kalau kita baca buku Republik, itu masuk di dalam salah satu tokoh yang berdialog dengan Socrates. Masa kecil Plato memiliki nama Aristokles. Plato ini adalah nama yang diberikan oleh guru gimnastiknya karena dadanya lebar, jadi plat, datar kira-kira. Pada usia yang masih belia, ayah Plato meninggal dan ibunya menikah dengan saudara bapaknya yang bernama Prilampes. Prilampes ini disebut-sebut sebagai salah satu duta besar Athena yang dikirim ke Persia pada waktu itu. Nah, bersama Prilampes inilah Plato dikaruniai 1 orang adik bernama Antipon. Antipon ini kalau kita baca bukunya Plato yang berjudul Parmenides, maka dia menjadi salah satu tokoh yang berdialog di dalamnya. Berada di lingkungan politik itu membuat Plato banyak belajar tentang situasi politik, banyak mengalami langsung perkembangan politik yang terjadi di Athena. Ini yang menurut David Melling membuat Plato sangat cerdas dan bahkan menginspirasi betul bagaimana Plato merumuskan negara ideal di belakang hari ketika menulis buku Republik itu. Hanya saja sebagaimana kita ceritakan tadi di awal bahwa Plato sejak kecil tidak langsung minat kepada pembahasan-pembahasan tentang filsafat. Dia masih bergelut dengan cita-cita yang lain sebagai pegulat, sebagai penyair, dan ingin mengabdi kepada negara. Pertemuannya dengan Socrates yang pada waktu itu banyak berkeliling di Gunung Olympus untuk berdialog dengan anak-anak muda, ini mengubah hidup Plato. Dia hidup atau belajar pada Socrates selama kurang lebih 9 tahun. Disitulah dia banyak menemukan arti hidup. Disitulah minatnya kepada filsafat terus berkembang. Terlebih lagi, Socrates ini sangat terkenal sebagai sosok yang paling bijaksana, sebagaimana ditulis oleh Plato itu sendiri di dalam bukunya Apologia, yang merupakan buku pembelaan Socrates pada saat dia dihukum mati oleh penguasa Athena. Disebutkan di situ bahwa Oracle Delphi, dewa Delphi, menyebutkan bahwa
Sokrates ini adalah orang paling bijak se-Athena. Pernyataan yang paling terkenal adalah, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu." Ini yang sangat kita kenal sampai hari ini. Hanya saja kebersamaan Plato dengan Sokrates ini tidak lebih dari 9 tahun. Karena kita tahu bahwa Sokrates pada akhirnya dihukum mati dengan meminum racun. Karena dianggap menodai pola pikir masyarakat Yunani, menciptakan agama, dan membuat kegoncangan kepada kekuasaan. Inilah yang membuat Plato nanti pada akhirnya sangat benci terhadap demokrasi. Dia kemudian merumuskan aristokrasi sebagai ganti dari demokrasi. Karena bagi dia demokrasi ini adalah merusak, demokrasi ini akan menghancurkan tatanan masyarakat itu sendiri. Begitu Sokrates resmi menjalani hukuman mati pada tahun 399 sebelum Masehi, maka Plato kemudian pergi dari Yunani melakukan perjalanan ke berbagai tempat yang konon berlangsung selama 12 tahun. Perjalanan itu yang kemudian dikenal dengan sebutan wander jahre, yaitu perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam perjalanan pertamanya, Plato singgah di daerah Megara. Di situ dia ketemu dengan Euclides, salah satu ahli matematika zaman Yunani yang sangat kita kenal sampai hari ini. Padanya lah Plato belajar ilmu matematika. Lalu kemudian dia melanjutkan perjalanan itu ke Syrakuse. Di situ dia bertemu dengan ipar dari Raja Syrakuse yang bernama Dion. Dion inilah yang nanti menjadi salah satu pengikut setia dari Plato. Dia konon juga oleh Fuad Hasan diceritakan dia sempat datang ke Mesir. Dia kemudian bertemu dengan raja-raja Mesir, melihat bangunan-bangunan Mesir yang megah. Konon di Mesir dia diejek oleh raja-raja Mesir karena katanya demokrasi yang diterapkan oleh Athena itu adalah demokrasi yang sangat rapuh, bergonta-ganti kekuasaan. Cobalah lihat Mesir kira-kira yang pada waktu itu dipimpin oleh para Fir'aun, yang itu bisa stabil pemerintahannya. Kemudian setelah itu Plato balik lagi melanjutkan perjalanannya menuju Italia Selatan, Sisilia. Di situ dia bertemu dengan para penganut Pythagorean, para pemikir yang meneruskan pemikirannya Pythagoras. Salah satunya adalah Architas, filsuf dari Tarentum, yang padanya Plato nanti banyak berbicara tentang matematika dan harmoni semesta ditinjau dari sudut matematik. Pada tahun 387 sebelum Masehi, Plato diceritakan kembali lagi ke Athena, lalu kemudian membeli tanah di dekat hutan Akademos yang dikenal dengan istilah Groves Academicus. Di situ Plato mendirikan sekolah yang sangat terkenal yang bernama Akademia. Akademia sendiri sebetulnya dipanggil atau diberikan sebagai sebutan karena sekolah itu berdekatan dengan kuil Akademos. Di Akademia ada banyak pelajaran yang diberikan oleh Plato kepada murid-muridnya, mulai dari tentang fisika, metafisika, astronomi, bahkan yang sangat penting adalah tentang matematika. Konon diceritakan bahwa di gerbang pintu masuk kampus Akademia itu bertuliskan bahwa yang tidak memahami matematika dilarang masuk. Ini salah satu pentingnya matematika di dalam belajar filsafat. Disinilah aktivitas filsafat Plato semakin berkembang pesat. Berbagai buku-buku dilahirkan. Dia menulis dengan model dialog, bukan dengan model naratif sebagaimana kita sering temukan hari ini. Karena memang pada waktu itu orang-orang Yunani meyakini bahwa menulis itu salah satu bukti bahwa kita lemah secara intelektual. Karena pengetahuan yang baik adalah pengetahuan yang diingat, yang dihafal. Maka sebetulnya tulisan Plato dalam bentuk dialog-dialog itu adalah tulisan sebatas untuk memo, untuk mengingatkan apa yang telah diingat sebelumnya agar tidak lupa. Di dalam menulis itu Plato banyak menggunakan mulut Sokrates untuk melibas para lawan-lawannya di dalam berdebat tentang filsafat, tentang kebijaksanaan, tentang keberanian, tentang persahabatan, tentang keugaharian, dan berbagai tema-tema yang lain. Nah, salah satu murid Plato yang terkenal kemudian adalah Aristoteles, yang belakangan banyak membantah pandangan Plato sendiri. Plato dan Aristoteles kemudian menjadi dua sosok menara kembar di dalam tradisi filsafat Yunani yang hingga hari ini kita pelajari betul pemikiran-pemikirannya di saat kita memulai belajar filsafat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah hidup Plato ini adalah kita harus menentukan jalan hidup kita sendiri. Kemudian dalam belajar filsafat kita boleh melakukan dari minat apapun. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu memiliki seorang guru yang bisa mengubah cara pandang kita tentang filsafat. Dan yang berikutnya adalah kita jangan sungkan untuk hijrah, untuk berjalan mencari pengetahuan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Inilah saya kira pelajaran hidup yang sangat berarti bagi kita untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, kehidupan yang kita yakini untuk kita jalani.